itu berwarna kuning, terbang ke sana kemari di tanah samping. Coba lihat, dia sedang mencari sesuatu di balik daun bunga sepatu. Oh, ternyata benar. Dia sedang menitipkan telurnya. Nanti telur-telur itu berubah menjadi ulat. Ulat-ulat itu merayap dari daun ke daun, memangsa daun-daun itu. Nyau, nyau, nyau. Ia besar, gemuk, lalu masuk ke dalam kepompong. Nah, sudah. Coba lihat. Dari satu lubang kepompong, lepaslah seekor kupu-kupu. Warnanya kuning, sama seperti induknya. Sebuah porsi alam telah menyediakan segala sesuatunya agar semuanya dapat berproses. Tentu secara alami pula. Kupu-kupu kuning tadi telah pergi ke halaman samping rumah tetangga. Di halaman rumah terdapat mangga, sirsa, pisang, dan pepaya. Ada juga beluntas dan gambas. Di samping rumah ada juga pohon. Di bawahnya menghampar rumput, hijau, luas, halus, enak di kaki. Di depan rumah sama menghampar rumput hijau. Di atasnya ada alamanda, cemara pipi, pepaya, dan melati. Tanaman itulah yang mengisi hari-hariku. Ya, hari-hariku di tengah luasnya alam semesta ini yang tenang, aku ditimpa keraguan dan kebimbangan. Hesti, aku sudah mempertaruhkan hidupku. Namun tampaknya jalan hidup kita lain. Aku sudah tak sanggup lagi mampir di rumah kita yang konon katanya berita berbulan bundar sejuta, berbulan bundar persis harapanku. Tapi tampaknya bulan dan bintang di rumah kita adalah milikmu. Aku ditakdirkan tidak memilikinya. Itu ucapan Sabto. Ya, Sabto. Lelaki itu sekarang sudah pergi. Sabto hilang, ditelan lenyapnya kebiruan gunung ini. Sabto mengembara dari gunung ke gunung yang konon katanya adalah warisan nenek moyangnya. Ya Sabto, bila itu jalan hidupmu, pilihanmu, setialah pada janjimu, pada dirimu. Aku tak kuasa, jalan hidup kita memang beda. Memang telah kuserahkan diriku padamu, tapi tampaknya hanya separuh, tak dapat penuh. Kuserahkan diriku separuh dan kau menerimanya juga dengan separuh. Pada akhirnya, kita sama-sama mengerti dan memaklumi. Di tengah-tengah alam semesta ini, aku akhirnya sendiri. Bapak ibu telah pergi. Adikku satu-satunya di bawah suami. Di rumah ini, aku bagai seorang paranormal yang merajut bayang-bayang hidupku dengan samar-samar. Aku sadari air mata menetes. Tak banyak, hanya 2 atau 3. Tapi tampaknya itu sudah cukup. Keterharuanku akan kehilanganku membuatku tersadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki memang ada jalannya masing-masing. Ada yang ikhlas menerimanya, ada juga
ia memberontakinya. Lelaki itu dulu kutemui di bangsal sebuah gedung teater. Saat itu ada latihan drama. Saat itu juga aku baru lulus sarjana akuntansi. Ya, walaupun aku suka hitung-menghitung, aku juga suka nonton latihan drama. Bahkan latihan drama sebelum main pun kutonton juga. Itu halnya sama saat kita makan kue di hari raya yang akan dipanaskan ke dalam oven. Sudah enak dan bisa dinikmati. Dalam kisah drama yang kutonton, ada bagian peristiwa yang menceritakan kehidupan seorang paranormal. Dikisahkan sang paranormal itu pamit pada istrinya untuk bertapa di sebuah gedung di selatan kota. Namun pertapaannya gagal karena seorang paranormal itu tergoda oleh seorang wanita. Dan akhirnya paranormal itu pulang dan kembali menjadi wanita biasa, menjadi paranormal biasa. Entah dari mana juga Sabto bisa tahu kalau ada latihan drama di pusat gedung pemuda itu. Sabto sendiri hanya lulusan SMA. Ia memilih sendiri hal-hal yang ia sukai, seperti pada bidang ilmu astronomi, astrologi, dan ekonomi makro. Ia juga menekuni di bidang puisi dan di bidang pijat refleksi. Mungkin hal itulah yang membuatnya bisa datang ke gedung pusat pemuda itu. Waktu itu, entah bagaimana, aku dan Sabto terlibat diskusi hal seorang paranormal tadi. Ya, dari situlah perkenalan berlanjut. Setelah pernikahan, ia pelit berhubungan sama suami istri. Alasannya sih karena baginya tubuh adalah kuil Tuhan. Rumah Ruh berdomisili. Dan jika Ruh menempati rumah tersebut, itu merupakan perjuangan yang sangat hebat. Sungguh hebat. Sang Ruh harus bernego dulu dengan para malaikat, dengan para pengguna kelahiran, karena begitu banyak ruh yang akan tinggal di bumi ini. Harus dihitung dulu talenta-talenta yang dimilikinya, kemungkinan-kemungkinan prestasinya, dan cuaca-cuaca tempat dilahirkan, dan mungkin komplikasi-komplikasi yang muncul dengan keluarga inti, keluarga besar, suku, dan masyarakat. Melihat kesusahan itulah, Sabto sangat menyayangi tubuhnya. Sabto telah bersyukur bisa lahir ke bumi ini. Hernawa, ya, itulah suami kedua aku. Aku bertemu dengannya lagi-lagi ketika ada latihan drama. Saat itu pagi nan dingin di pinggiran kota, sebuah kelompok teater sedang berlatih pernafasan. Aku diajak oleh seorang teman. Aku ikut, namun hanya sekedar menonton sambil menikmati kopi pagi dan membaca koran-koran pagi. Ku dengar mereka teriak-teriak. Mereka disadarkan oleh Hernowo
baik ketika udara masuk atau keluar, yang bergerak adalah Tuhan. Dan dengan sugesti itu, mereka tak hanya diingatkan oleh pentingnya udara, namun juga oleh pentingnya Tuhan. Hernowo adalah seorang suami yang nafsu seksnya kuat. Mungkin dampak dari latihan pernafasan digabung dengan bawaan dari sononya. Tak seperti Sabto yang kikir seks, Hernowo boros. Bahkan aku sering dibuat kewalahan. Hesti, kecerdasanku adalah maksimal. Namun tampaknya aku kewalahan meladenimu. Semangat hidupmu terlalu besar. Sayang, kurang diimbangi daya intelektual. Demikian pengakuan Hernowo pada suatu malam setelah kami melakukan hubungan suami istri yang entah telah berapa ribu kali. Tapi kau pelaku yang baik, man of action. Kamu mampu menghimpun orang-orang, menggerakkan mereka, meski gerakan mereka di atas panggung. Aku lega dipertemukan Tuhan bersuamikan dirimu. Demikian hiburku pada malam yang lain sambil melap-lap tubuhnya yang penuh keringat. Kusuapi dia dengan STMJ khas diriku seperti yang diminatinya. Sebenarnya aku sudah mulai bisa tinggal di tubuhnya. Dia juga sangat kerasan hidup di hatiku. Tapi sayang, seribu sayang. Melalui cerita seorang teman dan juga aku pernah tahu sendiri, Hernowo masih punya waktu berpacaran dengan salah satu anak buah teaternya. Kerinduanku pada keindahan romantisme perkawinan pupus sudah. Mungkin karena dia menganggapku yang kesuciannya sudah terkoyak. Sudahlah, sudah. Kau bisa bayangkan sendiri bagaimana rasanya di sudut kamarmu yang remang-remang. Tak apalah, biarlah semua mengalir. Sabto mengalir, Hernowo mengalir, aku juga mengalir. Aku tak mau lagi menjadi ulat. Aku ingin menjadi kupu-kupu. Ulat merayap dari daun ke daun. Kupu-kupu terbang dari taman ke taman. Aku ingin terbang. Dan ini yang paling penting. Aku tak ingin memakai dua sayap. Di situ ada Sabto dan Hernowo. Aku ingin menciptakan sayap sendiri. Sayap khas Hesti. Ya mungkin bahan dasarnya terbuat dari Sabto, Hernowo, bapak dan ibu. Atau juga yang lain. Dalam kesepianku merajut semuanya ini, aku masih bersedia berhidup di sini. Diriku belum sama sekali hampa. Lingkunganku masih tertawa terbuka. Kotaku meski tetap aku, toh juga masih mau menyapa. Kulihat diriku, menekuri diriku di sela-sela berbagai dedaunan. Bagai peri,
aku mulai melalui dari daun ke daun dan dari pohon ke pohon. Sedang di atas membuka mulutnya yang bertepi dibanjiri sinar mentari.